Hi everyone, I'm Tiara, management student from University of Teknologi Indonesia. So this is a third video about corporate governance. That in this video we will learn about corporate responsibility. So let's learn with me. Menurut Raharjo, tanggung jawab perusahaan itu merupakan kewajiban perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha tidak hanya demi memperoleh keuntungan, tapi juga dengan memperhatikan kepentingan para pemangku, seperti mematuhi norma hukum etika dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Di dalam konsep good corporate governance, tanggung jawab itu berkaitan erat dengan prinsip responsibility di video sebelumnya, yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta komitmen perusahaan di dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan itu tidak hanya bertanggung jawab pada pemegang saham, tapi juga ke karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kedua, menciptakan hubungan yang harmonis dengan para stakeholder. Ketiga, menjaga keberlanjutan usaha di dalam jangka panjang. Keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Dan kelima, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, dengan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan, organisasi nggak cuma kejar keuntungan, tapi juga memperhatikan aspek sosial dan planet. Ruang lingkupnya yaitu yang pertama, tanggung jawab pada pemegang saham. Wajib banget perusahaan untuk mengelola sumber daya secara efektif untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan yang wajar pada pemegang saham. Nah, contoh bentuk tanggung jawabnya itu melakukan operasional perusahaan itu secara profesional, menyajikan laporan keuangan yang akurat dan transparan, serta memberikan informasi yang relevan pada mereka. Contoh, itu ada perusahaan menyelenggarakan rapat umum RUPS untuk pemegang saham secara berkala dan memberikan laporan tahunan yang lengkap pada investor. Nah, itu contoh tanggung jawab perusahaan pada pemegang saham. Yang kedua, itu tanggung jawab pada karyawan. Karyawan ini kan aset penting perusahaan yang berperan di dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi, perusahaan harus memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Contohnya memberikan upah yang layak, menjamin keselamatan kerja, dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, ataupun memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, yaitu tanggung jawab perusahaan pada pelanggan. Pelanggan kan merupakan pihak yang paling menentukan keberlangsungan perusahaan melalui pembelian jasa ataupun produk. Nah, jadi perusahaan itu bertanggung jawab menyediakan produk yang aman dan berkualitas, memberikan informasi produk secara jujur, menangani keluhan pelanggan secara profesional, dan menjaga kerahasiaan data pelanggan. Nah, manfaatnya dengan hal ini diupayakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, serta memperkuat citra perusahaan. Yang keempat, tanggung jawab pada pemerintah. Nah, perusahaan juga wajib mematuhi seluruh peraturan yang diterapkan di pemerintah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Contoh, kayak bayar pajak, mematuhi peraturan ketenagakerjaan, memenuhi perizinan usaha, dan melaksanakan ketentuan lingkungan hidup. Jadi, hal-hal ini itu diterapkan untuk mengurangi resiko sanksi hukum, menjaga legalitas, dan meningkatkan kepercayaan regulator. Dan yang terakhir, yang paling penting, tanggung jawab pada masyarakat. Perusahaan juga merupakan bagian dari lingkungan sosial, jadi punya kewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Contoh bentuk tanggung jawabnya yaitu mendukung kegiatan pendidikan, membantu pengembangan ekonomi, dan memberikan bantuan sosial. Contohnya seperti perusahaan bisa kasih beasiswa pada siswa berprestasi atau membantu pembangunan sarana pendidikan di sekitar wilayah operasional. Jadi, hubungan baik perusahaan dan masyarakat itu diterapkan untuk mengurangi konflik dan memperkuat reputasi perusahaan. Dan yang terakhir itu tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Nah, aktivitas perusahaan itu kan seringkali dapat memberikan dampak ke lingkungan hidup. Jadi, perusahaan itu harus berupaya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan.
Jadi, perusahaan itu harus mengelola limbah secara benar, mengurangi pencemaran lingkungan, dan menghemat penggunaan energi dan sumber daya alam. Jadi, biasanya itu perusahaan terprogram di CSR. Contohnya, perusahaan itu mengoperasikan instalasi pengelolaan air limbah dan melakukan penghijauan di area sekitar operasional. Dan dengan ini, perusahaan kan dapat menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko pencemaran, dan bisa mendukung keberlanjutan usaha mereka. So that's all about corporate responsibility, and thank you for learning with me, and see you in the next video.